pertama adalah kalau kita lihat dari kandungan maknanya. Kandungan makna hanya dibagi menjadi dua menurut saya, Atil. Apa itu? Yang pertama adalah kitab yang berbentuk penawaran saja. Jadi sifatnya ditawarkan seperti itu, ya. Penawaran atau penyajiannya secara naratif alias wasfi, gitu, deskriptif saja. Seperti apa itu? Itu ada kitab sejarah, kitab hadis, kitab tafsir. Itu hanya ditawarkan karena tidak bisa diganggu gugat, ya. Karena memang sumbernya adalah ya dari Nabi. Hadis tidak boleh digonta-ganti walaupun diksi katanya mungkin dalam bahasa Arab mengenal banyak sekali diksi dan sangat luas, sangat kaya akan mufradat, akan tetapi tidak bisa sembarangan itu disampaikannya. Maka itu dia termasuk ke dalam kitab yang hanya berupa penawaran, ya, gitu. Kalau yang keduanya yaitu kitab yang penyajian materinya berbentuk kaidah-kaidah. Nah, ini udah pasti nih, pasti ada ya, ada nahwu, ada sorof, ada usul fiqh, ada mustalah hadis. Itu ya bentuknya kaidah-kaidah seperti itu, ya. Tapi nanti dalam perkembangan zaman untuk yang bagian nomor 2 ini banyak sekali sistematika baru atau pembaharuan penampilan yang baru seperti itu, nanti akan dibahas. Oke, next Bu. Nah, untuk yang kedua, ya, yang kedua itu adalah kadar penyajiannya. Bagaimana seorang penulis atau mu'alif menyajikan karyanya, gitu. Ini dibagi menjadi 3. Dan ini sudah sangat mafhum di antara kita. Yang pertama mukhtasar. Karena katanya juga mukhtasar, berarti kata kuncinya adalah ikhtisarat alias rangkuman-rangkuman seperti itu, ya. Maka yang disebut mukhtasar adalah kitab yang tersusun secara ringkas. Dia bentuknya ringkasan, rangkuman-rangkuman dan penyajian pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan kitab tersebut, gitu. Baik berupa syair maupun yang berupa nasr atau prosa, seperti itu. Kalau di kitab nahwu ya banyak sekali, misalnya kayak Alfiah Ibnu Malik juga ada, dari mulai Mukadimah dan lain-lain seperti itu. Yang bagian ba itu adalah syarahnya. Kita udah tahu bahwa yang pertama adalah kutipan dari ringkasan-ringkasannya, sementara yang kedua adalah disyarah alias dijelaskan kembali, gitu. Makanya kalau dulu zaman saya belajar di sanawiyah atau di ibtidaiyah, itu kan ibtidaiyah belum mengenal syarah, tapi di sanawiyah udah mengenal syarah. Jadi nanti ada kitab Imriti, tetapi nanti ada syarah Imritinya, gitu. Ada kitab yang Ibnu Malik, tapi nanti ada syarah Ibnu Maliknya, seperti itu, ya. Apa itu? Ya kitab yang memberikan uraian panjang lebar, yang biasanya ini adanya di bagian dalam, seperti itu. Kalau dari kitab kuning ada yang luar kotak, ada yang di dalam kotaknya, seperti itu. Nah, itu syarah. Nah, ini banyak sekali mengutip ungkapan-ungkapan atau argumen-argumen para ulama yang memang berkisar seputar topik yang diangkat, seperti itu. Sementara yang ketiga adalah kitab kuning. Nah, kitab kuning termasuk dalam kadar penyajian nih. Bagaimana itu kitab kuning? Kitab kuning itu penyajian materinya tidak terlalu ringkas, juga tidak terlalu panjang lebar. Artinya dia biasa-biasa saja. Jadi kitab kuning yang dimaksud di sini bukan berarti yang hanya kertasnya berwarna kuning, ya, tidak, gitu. Karena banyak sekali kitab-kitab yang sekarang tidak menggunakan kertas kuning, tetapi yang kertasnya biasa, kertas putih juga ada. Oke, next Bu. Setelah penyajian nanti ada next Bu. Kreativitas penulis. Nah, kreativitas penulis inilah yang bagaimana kita menilai penulisnya itu siapa, gitu, dari kalangan mana, bagaimana dia background pendidikan dan lain-lainnya. Itu berarti adanya di kreativitas penulisnya. Nah, kreativitas penulis itu memiliki banyak banyak model, ya. Yang pertama, coba kita kaji bagian kitab yang menampilkan gagasan baru. Artinya dia tidak mengajukan hanya teori yang lama, tetapi dia menawarkan gagasan
gagasan baru. Seperti apa? Contohnya kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Arud wal Qawafi karya imam besar kita yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, seperti itu. Dan yang keduanya adalah kitab yang muncul sebagai penyempurna. Kalau tadi kan menampilkan gagasan baru dari gagasan yang lama atau teori yang lama. Kalau yang kedua ini adalah menyempurnakan karya yang sudah ada. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Ya, bisa jadi dengan adanya penambahan syarah dengan yang lain-lainnya. Contoh yang saya ambil adalah Alkitab karya imam besar kita Imam Syibawayh. Ya, dan kemudian beliau itu menyempurnakan kitabnya atau coret-coretannya atau tadwinnya yang dimiliki oleh Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai bapaknya Nahwu gitu. Jadi kalau Abul Aswad itu kan sebagai embrionya, tetapi dipadu-padankan, ditadwin kembali secara runtut, secara sistematis oleh Alkitab Syibawayh seperti itu. Yang ketiga adalah kitab yang berisi syarah seperti tadi ya, terhadap kitab yang telah ada. Jadi kalau yang tadi mah hanya memberikan runtutan yang bagus, kemudian yang ketiganya atau yang C itu disyarahkan, berisi adalah isinya adalah syarah terhadap kitab yang sudah ada, seperti kitab hadis karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang memberikan komentar terhadap kitab Sahih Bukhari seperti itu. Contohnya boleh satu-satu aja ya. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah kitab yang meringkas, hampir sama dengan yang tadi ya. Yang pemaparan itu adalah yang mukhtasar tadi itu. Ini ada meringkas karya yang panjang lebar awalnya gitu loh, tetapi dibuat menjadi yang lebih ringkas lagi. Ini contoh kitabnya adalah Lubbul Usul karya Zakaria Al-Ansori, tetapi juga merupakan ringkasan dari Jam'ul Jawami yang sebegitu banyaknya, begitu luas, begitu syumul kitab Jam'ul Jawami ini. Oke, next Bu, yang bagian F-nya. Oke, next dulu. Bagian E. Bagian E ini merupakan bagian yang berisi kutipan dari kitab-kitab lain seperti itu. Apa ini contohnya? Ulumul Quran karya Al-Aufi. Itu merupakan kutipan ya, berupa kutipan dari berbagai kitab-kitab yang karena ini ulumul Quran berarti ya yang berkaitan dengan ulumul Quran seperti itu. Tetapi di dalamnya juga pasti dicantumkan dikutip dari mananya, walaupun bukan dalam bentuk referensi atau footnote seperti yang sudah ada dalam kitab modern ya, seperti itu. Yang ke F-nya kita yaitu kitab yang memperbaharui sistematikanya. Ada banyak sekali kitab-kitab yang dulu yang klasik itu mungkin sistematika penulisannya tidak terlalu gradasinya kurang tepat gitu. Mungkin ada yang sulit dulu, padahal setelahnya adalah yang mudah seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau dalam teori pembelajaran itu kan agak sedikit menyimpang, maka dia sistematikanya diperbaharui gitu, diperbaharui. Contohnya adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali seperti itu. Oke, baik Bu, next. Nah, bagaimana cara mengajar kutub turos ini dalam berbagai tingkatan ya, gitu. Nah, yang saya ambil ini hanya berkisar tingkatannya karena kutubnya turos. Kutub turos itu agak sulit, begitu juga bahasanya juga bahasa Arab kan. Maka ya saya ambilnya yang agak-agak berkaitan kental dengan kebahasa-Araban, yaitu pesantren atau perguruan tinggi yang memang basic bahasa Arabnya sudah lumayan bagus gitu. Ada kita kenal metode Bandungan, ditulisnya sih Bandongan, tapi biasa kalau orang Banten nyebutnya Bandungan, dibandungi gitu loh. Atau bahasa Jawanya weton gitu. Apa itu dalam istilah Bandungan ini? Dalam Bandungan itu ya kalau ada kiai atau guru yang menghadapi muridnya kisaran 5 sampai dengan 500 atau ya kayak semacam stadium general seperti itu ya. Tetapi semuanya dimulai dari sang guru
Jadi kitabnya dipilih sang guru kan, nanti dibacain oleh sang gurunya, dimaknani oleh sang gurunya, dibahas tentang apa itu isi kandungan yang tadi dibacakan, itu semua oleh sang guru atau sang kiai, seperti itu. Nah, gimana? Ada nggak kelemahan? Yang pasti ada, Bu, atau anak-anak. Kalau sistemnya stadium general, kalian sudah paham benar bagaimana tuh. Kalau lagi stadium general, yang dengerin mah dengerin, yang enggak mah enggak, kan begitu. Yang ngantuk mah ngantuk, yang istilahnya yang rajin mah rajin, seperti itu. Jadi agak sedikit susah untuk memilah dan memilih nih anak. Aduh, semuanya kamu yang ngantuk jangan ngantuk, agak sulit itu karena saking banyaknya, kecuali hanya berlima atau bersepuluh, seperti itu ya. Jadi kelemahannya adalah pengajarannya bersifat sentral pada guru atau kiainya. Akhirnya siswanya menjadi pasif. Karena pasif maka monoton. Karena monoton maka cenderung membosankan, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan, tapi kan nanti pas sudah selesai dibahas baru ini yang bertanya adalah anak-anak atau murid-murid yang memang memperhatikan dengan baik apa kata gurunya tadi. Tapi jika tidak, wah wassalam pokoknya gitu. Udah gitu kadang-kadang tidak pakai evaluasi ya. Oke, yang selain dari Bandungan tadi ada sorogan. Ini juga sangat umum sekali istilah ini. Apa itu sorogan? Sorogan itu asalnya dari sorog. Kalau bahasa Banten itu adalah kunci, gitu loh. Ya, bagaimana caranya? Santrinya atau siswanya itu langsung maju satu-satu atau dua-dua, ambil kitabnya, dibaca di hadapan Pak Kiainya, kemudian Pak Kiai atau gurunya membenarkan hasil dari bacaan yang tadi itu. Tapi membenarkannya tidak hanya sekedar kiroahnya saja atau tarkibnya saja, tetapi sampai kepada titik nahu, sorof, terus kalau bisa ya dengan yang lain-lain kandungan maknanya atau fahmul makruhnya, seperti itu. Tapi yang lebih biasa mungkin tidak sampai ke fahmul makruh, walaupun seharusnya sampai fahmul makruh. Tanya berkisar antara mokil i'robnya atau sorof atau silkohnya, seperti itu ya. Adakah kelemahannya dari sistem sorogan ini? Ya pasti ada ya. Kenapa? Yang bagaimana kekurangannya? Kalau santrinya sudah bisa, siswanya sudah bisa, sudah punya kadar keilmuan kebahasa Araban yang sudah mateng, yang sudah bagus, itu enak, dia suka itu pasti gitu ya, pasti akan menjadi aktif, tambah pinter dia. Tapi bagi yang belum, nah ini jadi problem banget, karena dia tidak akan maju-maju karena tidak pede, bahkan takut gitu kan. Nah juga ya tidak ada tindak lanjut lainnya atau setelahnya, harusnya kan diremed ya kan, seperti itu. Tetapi ya itulah, itu sistem sorogan. Sementara yang ketiga adalah tatbiki. Ini udah agak moderat nih bahasannya. Tatbiki itu berarti kan implementasinya, tahkiknya, seperti itu, penerapannya gitu. Maka kata kunci itu merupakan metode yang mengkombinasikan antara metode-metode yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu kan qawaidnya, sorofnya dikaji, seperti itu ya. Tapi ada tambahannya nih, mufrodatnya dan penerjemahannya. Tidak hanya fahmul makruh saja, tetapi bagaimana caranya siswa diajarkan biar mereka itu mufrodatnya tahu, makna dasarnya tahu, makna terapan atau kontekstualnya juga tahu. Terus bagaimana menerjemahkannya dengan baik gitu, seperti itu. Ini kelemahannya apa? Ya waktunya nggak cukup karena harus banyak, harus panjang gitu loh. Pembahasan satu paragraf aja bisa jadi satu jam pengajaran atau 2 SKS atau 3 SKS. Jadi kalau mau betul-betul yang detail, baik dari mufrodatnya, nahu, sorof, dan dalalinya atau peterjemahnya, maka lumayan panjang waktu yang harus digunakan, seperti itu. Yang keempat, next Bu. Nah, yang keempat ini biasa nih digunakan pada perguruan tinggi atau kita nih kan, kalian juga ada kiroah kan nak
di BSA atau di Usuluddin. Nah ada kan qiraah itu kan berarti ada fahmul makruh ya. Maka qiraatul kutub itu digunakanlah metode yang keempat ini. Ini biasa di perguruan tinggi di kita seperti kita. Metodenya adalah diskusi atau bahsul kutub. Jadi kita angkat beberapa kitab. Nah, insya Allah ini yang akan kalian lakukan juga. Kebetulan Bu Mary sudah ngasih bocorannya, gitu. Ini akan dilakukan bersama-sama, dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bahasan yang berbeda atau kitab yang berbeda. Tetapi yang akan dibahas apanya? Nah, itu akan memecahkan masalah dalam mengambil sebuah kesimpulan dari kitab yang kita baca. Seperti bagaimana caranya? Ya pasti akan harus bisa menerjemahkan dulu, harus bisa memahami seperti itu. Jadi kalau tidak paham, maka tidak akan ketemu tuh mana ya masalahnya atau bagaimana kesimpulan dari kitab ini seperti itu. Jadi ini sudah taraf tinggi, udah tingkat tinggi karena tidak hanya membaca dan menerjemahkan saja, tetapi bagaimana caranya memahami apa yang kita baca seperti itu ya. Ini juga dipakai, saya biasa ngajar qiraatul kutub juga di PBA atau bisa jadi di PAI itu ada qiraatul kutub dari qiraah 1 sampai dengan qiraah 4. Gradasi kesulitannya harus jelas. Yang satu harus lebih mudah dari yang kedua. Terus lanjut sampai dengan yang keempat. Yang keempat sudah masuk kepada jurnal, sudah masuk kepada koran-koran dan lain-lain. Bahkan mereka bukan hanya itu, tapi harus membuat semacam lisensi dari kitab yang sudah ada. Itu kalau yang tingkat akhir alias qiraah 4-nya seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu tidak akan bisa dibahas secara detail kata per kata karena memang bukan tujuan utama gitu ya. Sangat aktif bagi mereka yang memang memiliki cukup kemampuan hibah atau ilmu bahasa Arab, ilmu kebahasa Araban ya. Tetapi akan pasif bagi mereka yang tidak memilikinya. Artinya ya kalau yang sudah bagus mohon dipasangkan dengan yang agak-agak kurang gitu. Jadi jangan kelompoknya, jangan semuanya yang bagus-bagus di kelompok satu. Wah itu susah, kasihan nanti kelompok lain. Kelompok keduanya harus ada juga yang pinternya ada, yang biasanya juga ada. Biar sama-sama saling sharing, saling ajar mengajarkan. Karena sebenarnya belajar itu bagi saya pribadi, kalau mau bisa belajar maka harus ngajar gitu loh. Tapi mengajar tidak akan pernah bisa jika kita belum belajar gitu. Jadi intinya dua kata antara belajar dan mengajar itu dua seperti dua sisi koin lah gitu. Tidak bisa dipisahkan. Nanti di ujung juga saya kutip sebuah ungkapan yang sama. Jadi belajarlah dulu. Setelah belajar baru taraf keduanya itu membelajarkan orang lain atau memahamkan orang lain. Itu baru tamam alias baru lengkap seperti itu. Oke, baik Bu, lanjut ya. Nah, setelah dari metode diskusi tadi itu, maka kita membutuhkan syarat. Bagaimana caranya kita mengetahui, memahami, bahkan bisa membongkar habis itu kutub turos yang akan kita jadikan sebagai objek bacaan kita ya gitu. Apa itu? Syarat pertama dan kedua ini sebenarnya berdekatan alias tidak bisa dipisahkan gitu. Syarat pertamanya kita semua wajib memahami tentang unsur bahasa itu sendiri. Unsur bahasa yang biasa diungkapkan dalam beberapa referensi itu hanya berkisar antara 3, biasanya antara kosakata, pengucapan dengan tata bahasanya atau tarokib atau qawaidnya. Tapi saya mengutip dari Tamam Hasan yang menurut saya jauh lebih syumul, lebih oke gitu kan. Ada satu lagi yaitu leksikografi. Artinya kita harus paham tentang kamus perkamusan gitu. Tidak semua kamus bisa kita jadikan referensi ya. Saya pernah meneliti tentang Google Translate dengan kamus Al-Asri gitu. Kenapa? Karena saya kebetulan ngajar qiraah. Ngajar qiraahnya itu kan anak-anak, aduh ampun dah.
nerjemahinya luar biasa. Ya kayak luar biasanya bukan luar biasa, oke, tapi aduh, pokoknya luar biasa, agak-agak lah amburadul gitu. Pas saya tanya, kenapa kamu bisa menerjemahkan seperti ini? Itu Bu, kata googling, ya Allah, kata Google Translate, kata dia gitu. Ya Allah, nah Google Translate itu digunakan hanya untuk hal-hal kepepet saja, dan itu hanya kata per kata, tidak bisa kalimat. Kalau kalimat justru amburadulnya luar biasa gitu. Tapi kalau kata per kata bisa jadi untuk menolong kita, itu bisa seperti itu. Cuman hati-hati, Google Translate itu menurut data penelitian saya ya, itu tidak sampai 50%-nya dinyatakan valid maknanya. Artinya apa? Artinya jangan dijadikan sebagai sumber referensi utama. Yang paling utama adalah ma'ajim atau mu'jam atau kamus. Jadi kamuslah yang menjadi rujukan pertama dalam kita memahami sebuah teks, gitu loh ya. Kenapa ya kamusnya juga dipilih, jangan kamus Mahmud Yunus saja yang kalian punya. Kalian juga harus punya Al-Asri, Al-Bisri, dan yang lain-lainnya, Munjid kalau perlu, seperti itu. Kenapa? Karena memang kamus-kamus itu sudah teruji validitasnya. Jadi tidak perlu ragu dengan pemaknaannya. Insya Allah oke, gitu ya. Tapi kalau yang tadi yang Google Translate ya udah dibilang di bawah 50%, itu kata per kata, bukan kalimat. Ingat ya, kata per kata, bukan kalimat. Nah, untuk yang nomor 1 nih, kosakata dalam bahasa Arab itu sangat banyak, sangat kaya dengan kosakata. Di dalamnya ada sinonim, ada antonim, ya. Jadi ada mutarodifat, ada tabot, gitu. Hati-hati, satu kata bisa jadi berbeda maknanya karena dia termasuk pada tabot misalnya, atau lawan kata. Dalam Al-Quran ada kata yashtari, tapi yashtarinya bimakna yabi, gitu. Arti dasar yashtari kan membeli, tetapi artinya bukan membeli, artinya adalah yabi, menjual, seperti itu ya. Jadi banyak sekali. Nah, ada buku-bukunya juga, kalian bisa unduh saja. Mau di Maktabah Syamilah boleh, mau di Waqfiyah juga boleh. Sudah kenal Waqfiyah, nak? Waqfiyah sudah kenal? Sudah pernah ngeklik? Nah, kalau yang belum, boleh tuh dicoba-coba ya. Nanti kalau mau cari, pengen tahu deh mutarodifat atau taroduf fil Quran gitu, atau misalnya tabot fil Quran, banyak banget, tinggal diklik aja, nanti tinggal diunduh, dan gratis gitu loh. Alhamdulillahnya gratis. Kita hanya butuh kuota untuk ya bisa masuk ke internetnya, seperti itu. Insya Allah kalau zaman seperti sekarang itu luar biasa dimudahkan dengan banyak hal ya. Internet itu sangat banyak manfaatnya, tetapi pemanfaatan itu tergantung dari diri kitanya. Kalau kita hanya mau ya baca-baca cuman status orang atau Twitter atau IG orang, ya berarti pemanfaatannya hanya sebatas itu. Tetapi kalau pemanfaatnya untuk yang lain, untuk tabhir, untuk memperluas wawasan kita, maka ya semuanya terbuka dengan lebar, asal kita mau ngeklik, mainkan jari kita untuk mencari itu, seperti itu ya. Oke. Kalau untuk pengucapan seperti biasa, karena makhorijul huruf dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa Inggris, artinya dia seperti biasa yang tertulis gitu kan. Nah, kalau untuk tata bahasa, tata bahasa kan ilmu lagi tuh. Nahu sorofnya seperti apa? Nahunya jangan lupa, dalam tata bahasa juga tidak hanya sebatas membahas tentang tarkib atau tarokibnya saja, tidak, tetapi ada pemaknaan, karena dalam bahasa itu kalam itu bilwad'i, tidak bisa kalam muta'alladzi yatarokabu min kalimataini au aktsar, tidak bisa, yang begitu bukan jumlah namanya ya. Artinya hanya jumlah saja. Kalau jumlah mufidah harus bilwad'inya, itu berarti ada makna yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Mungkin kata-kata seperti ini, misalnya
seperti yang ada dalam kitab klasik, kitab dulu zaman saya belajar sanawiyah, misalnya ada mazzaqo zaidun gitu ya, atau itu yang biasanya, tapi diganti sama ulamanya jadi mazzaqo atau zaidun, kan begitu. Ada takdim, ada takhir di situ. Kalau secara kita belajarnya hanya tarokib saja, maka harus baca begini, mazzaqo atau zaidan, begitu. Itu secara tarkib, urutannya begitu, ada fi'il, ada fa'il, baru maf'ulun bih. Tetapi karena kajian namanya jumlah mufidah itu atau kalam itu harus bil wadai, maka tidak akan pernah tuh akan menjadi seperti yang tadi, harus dioper. Maka jadilah mazzaqo at-tauba zaidun, seperti itu ya. Jadi tidak hanya sebatas tata bahasa saja, tetapi harus juga kajian maknanya juga harus dipelajari dengan baik. Nah, kali keduanya syaratnya yaitu penguasaan 4 maharatil lughah al-arabiyah. Ini yang sudah biasa, ada istima, ada kalam atau pengucapan ya, ada qiraah, juga ada kitabah. Akan tetapi karena ini sifatnya adalah membongkar atau memahami kutub turos, maka ya berarti yang mana nih? Nah, berarti adanya pada fahmul makru'nya gitu. Akan tetapi kalian kan para mahasiswa akan menjadikan kutub turos itu akan apa ya? Ada output yang akan kita raih ya. Berarti kan harus juga kitabahnya harus belajar. Tidak hanya memahamkan kitab-kitabnya, tetapi juga bagaimana caranya mengutarakan, mendeskripsikan apa yang kita pahami melalui tulisan kita, seperti itu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, setelah syarat saya coba tampilkan yang lain. Oke, lanjut. Nah, faktor penentu dalam terjemah nih ya, saya lupa meletakkan dalam terjemah. Ada beberapa faktor yang menjadi penentu dalam penerjemahan. Yang pertama dari bahasanya itu sendiri, pasti dari bahasa itu karena internalnya ya. Nah, ini apa? Karena kita akan menerjemahkan bahasa Arab, berarti bahasa yang harus kita kuasai adalah tentang kebahasa Araban gitu loh. Termasuk di dalamnya yang tadi perkamusan tadi itu ya. Ingat, harus merujuk kepada kamus-kamus yang valid, jangan yang asal-asalan ya. Nah, apalagi yang dengan Google Translate. Oke ya. Terus ada lagi kalau yang dari internet itu ada Qomus Al-Ma'ani. Nah, itu coba diklik tuh ya. Kalau nggak tahu, pokoknya anak muda mah harus bisa klik aja, kan kalian kebanyakan mainannya HP terus ya. Jadi gunakan HP-nya untuk hal-hal yang bermanfaat, jauh lebih bermanfaat untuk kalian ya, seperti itu. Oke, sementara yang keduanya faktor penentu adalah non bahasa. Ini tidak bisa disingkirkan atau tidak bisa diacuhkan. Non bahasa itu akan melengkapi, akan apa ya? Akan mentaksir atau memberikan pengaruh kepada kitab tersebut gitu. Apa itu maksudnya? Ada latar belakang topik yang kita angkat itu apa? Apakah tentang nahwu, apa tentang balaghah, tentang hadis, tentang tafsir? Nah, itu akan berkaitan sekali. Penggunaan mufradatnya pasti akan berbeda gitu loh ya. Bagaimana caranya ahli dalam bidang-bidang tersebut tetapi menggunakan bahasa yang berbeda, ungkapan yang berbeda. Ahli nahwu pakainya nuhat ya kan, ahli linguistik pakainya lugawiyun atau lugawiyin gitu ya. Kalau ahli hadis pakainya apa? Nah, itu kalian tahu sendiri. Kalau ahli fikih pakainya apa? Bukan nuhat lagi, bukan ulama doang, tapi pakainya fuqaha. Nah, itu salah satu dari pemilihan diksi kata yang wajib kalian pahami juga. Dari mana itu? Dari latar belakang topik yang akan kita angkat, seperti itu ya. Yang keduanya adalah konteks. Konteks itu berarti teks dipadu-padankan dengan di luar teksnya. Bagaimana kata doroba misalnya ya, itu aslinya adalah memukul, tetapi dalam banyak sekali referensi atau kitab klasik, dorbun atau adrob itu sama dengan naun, seperti itu ya.
Itu baru satu contohnya, yang lainnya banyak. Bagaimana kata misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum biasa saja, akan tetapi ada menurut konteksnya nanti assalamualaikum